Oke, hai, akhirnya ngerekam juga. Oke, ini adalah podcast pertama aku. Nah, kali ini di podcast ini aku bakal banyak ngomongin tentang Korea. Jadi, ya mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kalian pengenin ya. Semoga hasilnya bisa bagus dan suaranya jelas. Oke ya. Kalau misalnya jelek harap dimaklumin aja ya. Oke, gimana nih kabar kalian selama 1 bulan ini di karantina di rumah? Apakah sudah mulai bosan, gak bisa kemana-mana, atau malah fine-fine aja nih di rumah? Nah, kalau aku sih ya baru sekitaran 2 minggu ya, karena kantornya baru mengizinkan untuk kerja dari rumah itu baru 2 minggu ini. Kalau aku sih fine-fine aja, karena di rumah itu kita bisa ngapain aja, terutama buat tipe kayak aku yang lebih senang di rumah, apalagi kalau bukan nonton drama, K-poping, dan tentunya tidur. Oke, nah pasti selama 1 bulan ini buat kalian para penggemar Korea, baik itu K-pop ataupun drama, pasti salah satunya di rumah pasti nonton drama nih. Nah, walaupun sudah 1 bulan dan kayaknya drama ini juga sudah mungkin sekitar 2 minggu yang lalu selesai, tapi kayaknya euforia si drama ini masih kebawa. Ini kelihatan ketika aku ngecari di Instagram, di Twitter, itu banyak orang yang dulunya nggak doyan drama Korea tiba-tiba jadi nonton drama. Mulai dari Crash Landing on You itu banyak banget fansnya, dan kali ini yang nggak kalah menarik dari Crash Landing on You juga yaitu apalagi kalau bukan Itaewon Class. Nah, sebenarnya drama Itaewon Class ini bagus atau enggak sih? Dan sebagus apa sih kalaupun emang itu bagus? Nah, di sini di episode pertama ini aku akan coba ngebahas sebagus apa Itaewon Class menurut aku. Oke, sebelumnya Itaewon Class ini dari adaptasi dari webtoon ternama di Korea yang judulnya sama, Itaewon Class, dan kalian bisa lihat Itaewon Class ini di Kakao Page kalau nggak salah. Di situ adanya webtoon ini, jadi jangan cari di Naver, di webtoon yang lain itu ya, dia adanya di Kakao Page. Sebenarnya aku kaget sih dengan respon orang-orang yang sebelumnya nggak terlalu mengikuti drama Korea, tapi pas karena ini Itaewon Class lagi ongoing, terus ternyata responnya bagus. Ya kayak contohnya nih Arif Muhammad, terus ya banyak artis-artis yang lain juga rekomenin Itaewon Class ini. Nah, kalau aku sendiri nonton Itaewon Class tuh sebenarnya sudah diantisipasi sejak tahun lalu. Karena kan biasanya kalau di website itu dibikin nih ada kayak next drama yang bakal tayang tahun depan. Nah, pas tahu nih pemainnya si Park Seo Joon, ya sebenarnya aku nggak suka-suka amat sama Park Seo Joon sih, tapi ya kayaknya bolehlah nih ditonton nih si Itaewon Class ini. Dan ternyata responnya setelah aku menonton itu wow, dan emang bener sebagus itu guys nih drama Itaewon Class. Mulai dari pemerannya ya seperti udah kita ketahuin, ada Park Se-roy itu dimainkan sama si Park Seo Joon, terus ada Kim Da-mi mainnya sebagai Yoo Ji-soo, terus ada si Kwon Na-ra kalau nggak salah itu sebagai Kim So-ah. Nah, kalau dari sekedar pemeran ya bagusnya itu mereka punya latar belakang masing-masing yang dijelaskan di drama ini. Mulai dari Park Se-roy, seorang anak yang dibilang nakal juga nggak nakal-nakal banget ya, tapi ya yang namanya pemeran utama pasti Park Se-roy benar-benar diceritain latar belakangnya. Terus si Sua juga diceritain latar belakangnya, si Jisoo juga diceritain dia orangnya yang kayak gimana sebelumnya, masa lalunya, sampai temannya Jisoo yang adiknya si pemeran yang lawan mainnya itu yang jahat itu juga diceritain. Terus sampai kru-kru di Danbam pun juga diceritain masa lalunya, walaupun cuma sedikit tapi
kita jelas nih, oh orang ini bisa kenal si Serowi ini dari mana sih, si Serowi dapat orang ini dari mana. Ternyata secara nggak langsung dijelasin sedikit walaupun gak banyak ya, udah pas dengan porsinya masing-masing. Nah, lalu Itaewon Class ini juga ternyata adalah drama pertamanya Kim Dami nih. Jadi sejauh ini Kim Dami itu mainnya film terus, dan ini jadi drama pertamanya dia dan termasuk drama pertama yang sukses. Sewaktu aku cari fakta menarik soal Itaewon Class ini, sebenarnya muncul banget banyak yang udah bikin situs-situs berita di Indonesia, dan sudah aku rangkum kurang lebih gini teman-teman. Kenapa orang-orang pada suka Itaewon Class? Ya karena mereka nggak menduga ceritanya bakal kayak gitu. Terus alur ceritanya itu emang nggak bisa ditebak. Setiap episode pasti kita dikasih lihat hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dan di episode lanjutannya per minggu itu pasti bisa di episode 2 menjelang ke episode 3 itu kan bersambung tuh. Nah biasanya kita dibikin penasaran dengan itu, yang bikin kita itu nggak sabar buat nungguin episode selanjutnya, apa sih yang akan terjadi di episode selanjutnya. Nah dengan total 16 episode kalau nggak salah, seingat aku, karena udah lama banget nyelesain drama ini. 16 episode itu pas banget, dia nggak ada alur yang lambat, nggak juga kecepatan. Awalnya aku pikir kecepatan nih, wah di episode segini udah ketahuan gini. Di episode segini tiba-tiba si Serowi udah menang nih gini. Dan ternyata di episode selanjutnya si Serowi turun lagi. Yang aku pikir dia udah menang, ternyata dia jatuh lagi. Nah di situ dijelasin lagi prosesnya dengan pas jarak episodenya sampai akhirnya beralih ke ending. Nah soal ending menurut aku tuh sudah pas, tapi beberapa aku tanya ke teman aku, katanya lebih pas lagi kalau mereka menikah. Sejujurnya aku nggak baca webtoonnya sendiri itu kayak apa, jadi aku langsung nonton dramanya aja. Katanya sih emang di webtoonnya mereka nikah. Nah itu juga aku nggak tahu, aku belum sempet cari soal itu, tapi beberapa temanku mengharapkan di dramanya itu diliatin kalau mereka nikah. Nah lalu ceritanya, dan dari sekian banyak episode itu ceritanya nggak ngebosenin. Terus kayak di setiap episode itu kita kayak dikasih harapan, kayak ibaratnya itu kayak ngejelasin masalah kita sehari-hari. Kalau terjadi kayak gini kita harus berusaha lagi. Nah ini menurut aku drama Korea yang jarang banget aku temuin bakal kayak gini. Kebanyakan drama Korea yang aku nonton tuh ya yang selalu yang bikin baper, nggak jarang, cuma sedikit lah yang bisa bikin kayak kita tuh harus berusaha gimana gitu pokoknya. Jadi kayaknya menurut aku Itaewon Class nih kayak bikin kita bangkit, kayak kalau kita lagi terpuruk tuh kayak ayo berusaha lagi, ntar kita juga pasti bisa dapetin itu. Jadi ya kayak ceritanya itu yang kayak penuh harapan dengan jalan ceritanya yang pas itu tadi. Nah terus di drama ini kenapa bisa dibilang bagus juga karena tadi alur ceritanya tidak bisa ditebak tadi. Itu bikin kita penasaran dan akhirnya kita mau nggak mau tetap nonton episode selanjutnya, jadi kita nggak berhenti di tengah-tengah gitu. Dan selain itu juga di drama Itaewon Class ini kita kayak diajarin kayak apa sih, tips-tips atau kiat-kiat membangun usaha kayak gitu nggak sih? Kalian ngerasain nggak sih, buat kalian udah nonton benar-benar ngerasain nggak kalau misalnya di Itaewon Class ini kalian diajarin kayak kiat-kiat ngebuka usaha? Nah itu aku sih sedikit belajar itu, untuk membangun usaha tuh harus gimana, pas ada masalah harus gimana, dengan timnya gimana, kayak gitu. Terus juga friendship goalsnya itu bener-bener kelihatan banget. Di sini aku paling suka adegan yaitu bersama Dan Bam Crew itu lebih oke.
ketika adegan mereka saling mendukung, terus mereka berantem, kecewa satu sama lain, tapi akhirnya saling mendukung lagi. Apalagi adegan ketika si Yoongi ya kalau nggak salah, yang transgender itu, pas dia down, akhirnya si Jisoo nelpon dia dan dibantuin untuk didukung sama Jisoo, yang karena pas waktu itu Jisoo masih di Jeju kalau nggak salah. Nah itu kan Jisoo dukung dia banget, dan itu benar menyentuh banget teman-teman semua, dan aku nontonnya wah nggak nyangka loh si Jisoo yang dulu bisa berpikiran macam-macam sama si Yoongi ini malah berbalik jadi ngedukung si Yoongi. Nah ini juga yang menjadi menarik nih, dia ngangkat isu transgender di drama ini, dan menurut artikel yang aku baca juga si pemeran utamanya yang jadi si Yoongi ini juga kayak dia seneng banget dapet tawaran jadi karakternya seorang transgender gitu. Nah selain itu juga di drama ini juga banyak quote-quote yang membangun, mulai dari si quote-quote-nya si Jisoo lah, Park Se-roy lah. Lebih banyak sih quote-nya si Park Se-roy nih yang lebih membangun, jadi kayak setiap episode itu pasti dicatat, ya nggak pasti catat sih, paling nggak di capture atau gimana. Terus setiap nonton itu ada kata-kata yang bagus dari Se-roy ini, langsung wah iya bener juga ya, harusnya kayak gini. Nah itu bisa dianggap lebay atau enggak aku juga nggak tahu, tapi itulah yang aku rasain selama aku nonton Itaewon Class ini. Nah selain quote membangun ini, entah sampai setelah 2 minggu sampai sekarang aku udah selesai nonton Itaewon Class ini, masih belum bisa move on. Maksudnya masih belum bisa move on, terutama dari OST-nya. Ya, OST, original soundtrack. Apalagi OST yang dinyanyiin sama si Gaho yang judulnya Start. Entah kenapa setiap aku denger lagu itu pasti kayak bikin semangat lagi. Awalnya yang lagi bad mood, lesuh, di rumah bosen kayak gitu, terus puterin lagi lagu si Jak ini yang dari Gaho ini, dan ternyata itu kayak bikin wah mood lagi nih, naik lagi moodnya. Entah kenapa emang pas banget langsung, dan habis itu juga aku langsung ngepoin si Gaho ini, dan ternyata dia ganteng. Oke. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya kayak receh nggak sih? Nggak ya? Mudah-mudahan nggak dianggap receh, tapi sesenang itu aku sama drama ini sampai harus ngekepoin satu persatu artisnya sampai penyanyi OST-nya. Nah kalau kira-kira teman-teman semua pasti kayak gitu, ada yang sama kayak aku nggak sih? Atau ini cuma kebiasaan aku sendiri? Mudah-mudahan di luar sana ada yang sama kayak aku ya. Entah kenapa Itaewon Class bisa sebagus ini, nggak tahu kenapa sampai akhirnya nih Itaewon Class itu adalah drama kedua di JTBC dengan rating tertinggi setelah Sky Castle. Nah di saat aku rekaman podcast ini ternyata Itaewon Class sudah disusul sama film pelakor yang aku lupa judulnya apa, The World of Merit atau apalah itu, di JTBC juga, yang sekarang dia jadi ratingnya tertinggi kedua setelah Sky Castle, dan Itaewon Class itu jadi posisi ketiga. Nanti aku bakal coba nonton yang Merit Couple itu, yang sekarang banyak lagi diidolakan oleh ibu-ibu yang lagi pada di rumah nontonnya drama Korea itu, lagi doyan banget nonton itu, termasuk teman aku yang sudah menikah dan punya anak, tontonannya sekarang drama Korea dan lagi nonton si Merit ini. Ya yang namanya soal pelakor pasti bawaannya marah-marah ya. Oke, lewat. Kita lanjut ke Itaewon Class. Nah jadi itu yang aku rasain selama aku nonton Itaewon Class ini. Entah kenapa banyak banget adegan yang ibaratnya bikin kita kayak nangis, ketawa, dan kita kayak emosinya tuh bener-bener digali banget selama nonton drama ini. Gitu nih teman-teman. Ya nggak sia-sia ya nungguin drama ini dari tahun kemarin.
Kebanyakan sih orang-orang nonton drama ini gara-gara yang pengisi soundtracknya si V BTS. Kebanyakan. Tapi ada juga yang benar-benar pecinta drama Korea dan yang biasa aja sama BTS, banyak juga kok yang nonton Itaewon Class ini. Jadi, menjawab pertanyaan, sebagus itukah Itaewon Class? Menurut saya, aku yang sedang merekam ini, bagus banget dan sangat-sangat bagus. Jadi aku bakal rekomenin buat kamu yang bertanya-tanya, Itaewon Class bagus nggak sih? Itaewon Class bagus nggak sih? Kok reviewnya gini? Emang sebagus itu kah? Bener banget, Itaewon Class emang sebagus itu. Jadi buat kalian yang sekarang masih karantina di rumah, bosen dan belum nonton ini drama, langsung aja cari di internet itu Itaewon Class atau bisa nonton di situs-situs penyedia drama Korea. So, mungkin itu aja yang bisa aku omongin soal Itaewon Class kali ini. Bakal lanjut lagi ke obrolan tentang Korea-Korea selanjutnya yang random banget, yang sesuai yang ada di pikiran aku mau ngomongin apa soal Korea, bakal aku bikinin podcastnya buat kalian. Semoga kalian bisa suka sama podcast ini dan semoga kalian juga bisa share podcast ini ke teman-teman kalian. Oke, itu aja. Sampai jumpa di ngomongin Korea berikutnya. Bye bye.